di akhir tahun ini antara bulan November, mulai November Desember itu akan terjadi banyak bencana. Pandangan saya sendiri untuk politik tahun depan ini ya lumayan agak panas. Itu nanti pasti terjadi. Fitnah sana, fitnah sini, mendukung sana, mendukung sini, akhirnya bisa-bisa nanti terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Husni malam ini? Alhamdulillah masih diberi kesempatan kesehatan sampai detik ini juga, dan alhamdulillah bisa berbincang-bincang dengan teman-teman dan saudara sekalian. Di sini kami akan sedikit bertanya kepada Mas Husni tentang pandangan spiritual panjenengan mengenai panggung politik di tahun 2024. Menurut pandangan Mas Husni bagaimana? Untuk sebelumnya, untuk pandangan politik saya tidak berpihak kepada pihak manapun gitu. Jadi menurut pribadi saya, istilahnya bukan saya mendukung sana mendukung sini. Untuk kedepannya politik, pandangan saya sendiri untuk politik tahun depan ini ya lumayan agak panas. Jadi kita kembalikan ke pribadi masing-masing. Jangan terlalu fanatik kepada pihak manapun, karena itu bisa memecah belah persaudaraan, perseduluran, dan lain sebagainya. Karena saya amati perjalanan menuju 2024 ini banyak fitnah, banyak adu domba. Itu bagaimana Mas Husni? Ya itulah yang saya khawatirkan bisa terjadinya di situ. Itu nanti pasti terjadi. Fitnah sana, fitnah sini, mendukung sana, mendukung sini, akhirnya bisa-bisa nanti terjadi antar akar rumput. Gitu. Jadi yang atas itu tenang-tenang saja, yang akar rumput itu nanti yang bergoyang terus, bergejolak terus. Makanya saya harapkan untuk yang saudara-saudara yang di atas, yang di dewan-dewan itu, berikanlah ketenangan yang di bawah, jangan memperkeruh suasana. Seperti itulah kurang lebih. Untuk pandangan Mas Husni sendiri, ini kan banyak teman-teman dari subscriber yang tanya. Itu menurut Mas Husni itu 2024 ini calon presidennya itu menurut Mas Husni itu siapa Mas? Mungkin ada inisial atau ciri-cirinya gitu Mas Husni. Perlu digarisbawahi ya, perlu digarisbawahi. Saya tidak meramal, ya. Saya bukan peramal atau apapun. Saya hanya orang biasa. Jadi saya hanya memprediksi. Jadi prediksi itu kayak perkiraan cuaca itu ya. Jadi ada kalanya benar dan ada kalanya salah. Jadi semua yang menentukan yang di atas. Kalau saya pribadi sendiri, saya tidak mendukung siapapun. Yang saya dapat itu seorang dibilang mantan militer. Nah ini Wallahu a'lam ya. Ya. Wallahu a'lam. Itu semua hanya Tuhan yang berkehendak. Saya tidak mempunyai kehendak apapun, tidak punya kuasa apapun, tapi yang menentukan hanya yang di atas.
Kalau mengenai akhir tahun di 2024, menurut Mas Husni bagaimana? Pandangan saya di akhir 2024 ini, 2023 berarti, Ya, 2023. menjelang pemilu lah. Menjelang pemilu. Di akhir tahun ini antara bulan November, mulai November, Desember itu akan terjadi banyak bencana seperti banjir, tanah longsor, kecelakaan di darat yang agak lumayan, di mana sebenarnya bencana terjadi itu semuanya kan atas kehendak Allah. Jadi di mana tempat itu terjadi bencana, berarti di tempat situ nuwun sewu tidak ada orang alim ataupun orang yang mengagungkan asma-asma Allah di situ masih sedikit. Berarti bisa dikatakan jika ada bencana berarti di situ tidak ada orang alim. Kemungkinannya di situ, karena ini sesuai dengan di dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa di mana terjadi bencana, di situ berarti tidak ada orang alim, karena orang alim di tempat itu benar-benar alim loh ya, bukan alim-aliman. Orang alim itu jangan dipandang dengan bajunya bergamis, bajunya baik, jangan dipandang seperti itu. Orang alim itu orang yang bagus hati nih, jadi dia punya ilmunya dari sisi Allah dan dia dicintai oleh Allah. Tidak mungkin Allah itu menurunkan bencana di suatu tempat kalau di situ masih ada orang alim yang tanda kutip sesuai kriteria tadi. Berarti di situ banyak maksiat. Seperti itu. Kalau terkait kembali lagi terkait bencana alam mendekati pemilu, apakah ada hubungannya dengan kondisi yang memanas itu, Mas Husni? Kalau saya lihat, bukan dari pandangan ini, cuman prediksi ya, jadi bukan ramalan. Iya. Dari politik juga bisa karena dia lupa. Jadi dia ngurusin politik terus, lupa beribadah kepada Tuhan. Makanya mari kita, walaupun kita belum alim beneran, gitu, saya sendiri bukan orang alim, cobalah kita mendekat kepada orang alim. Orang alim itu maksudnya orang yang berilmu. Seperti Untuk ciri-cirinya orang alim itu seperti apa, Mas Husni? alim itu dari kata punya ilmu. Ilmu itu ya Al-Quran itu. Dia yang melanggengkan bacaan Al-Quran dan melakukan apa yang diperintahkan Al-Quran. Jadi orang alim itu yang berilmu. Yang berilmu itu maksudnya ilmu itu ya Al-Quran itu, yang menjalankan Al-Quran dan hadis sesuai perintah, sesuai firman Allah dan sesuai sunnah Nabi. Jadi selama di tempat itu banyak menjalankan perintah Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, tidak mungkin terjadi di tempat itu terjadi musibah, karena banyak orang bertasbih di tempat itu. Nah, dari ucapan tasbihnya itu akan menimbulkan cahaya nur yang akan menuju kepada Allah. Allah melihat, maka Allah akan sayang kepada orang yang berpikir atau bertasbih di tempat itu. Makanya tidak mungkin terjadi musibah kalau masih ada orang alim ataupun orang suatu jamaah yang melanggengkan asma-asma Allah, firman-firman Allah, dan melaksanakan sunnah-sunnah. Seperti itu. Terkait tadi yang dengan bicarakan mengenai bencana di 2024, untuk masyarakat sendiri cara mengantisipasi bagaimana, Mas Husni? Di
2024 itu. Iya, Di politik. maksudnya cara mengatasi agar selamat. Ya, supaya selamat. Tidak terjadi. Oh gitu. Banyak-banyak beribadah. Jadi di mana pokoknya beribadah. Kalau tidak mampu ya semampunya. Bisanya baca bismillah ya bismillah. Kalau bisa ya sholat tepat waktu, memohon keselamatan. Intinya hanya memohon perlindungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Tidak memohon kepada selain Allah. Jadi jangan memohon kepada makhluk, memohon hanya kepada Allah. Seperti itu, memohon keselamatan. Doanya banyak disebutkan dalam hadis, dalam Al-Quran. Doa kunut, doa nazilah, seperti itu banyak. Jadi sebisanya. Jadi doa itu tidak harus bahasa Arab. Allah itu maha mengetahui segala macam bahasa. Jadi kalau memohon doanya ya, kalau tidak bisa ya mohon ya Allah mohon diparingi selamat, ngoten mawon. Gusti Allah itu maha mengetahui, tidak harus dengan bahasa Arab. Ya. Oh ya, gitu Mas Uni, terima kasih atas pencerahannya dan Waktunya. waktunya. Mungkin kapan-kapan kita lanjut lagi dengan tema yang lain gitu Mas Uni, nggih. Oke, Terima kasih. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.